Keturunannya sangat proaktif dalam menyerang, dan mereka telah merencanakan setiap langkah sejak rilis jarum terakhir. Secara relatif, Luo Zeng tampaknya konservatif, melihat trik secara membabi buta dan menghancurkan trik. Di satu sisi, orang yang terdegradasi dapat mengendalikan jarum, dan dia memiliki inisiatif. Di sisi lain, orang yang terdegradasi memiliki banyak pengalaman. Dia telah mengalami seluruh ruang yang dalam, dan Luo Zeng jauh lebih terampil dalam penggunaan semua energi ekstrim. Hehehe, aku tidak akan membunuhmu, biarkan kamu melihat baik-baik bagaimana aku melahap dunia ini. Raja Roh Ular tersenyum bangga. Sangat sensitif terhadap emosi dan dapat merasakan emosi putus asa Luo Zeng. Luo Zeng tidak melawan lagi, sia-sia untuk membunuh avatar dalam tubuh berkali-kali di tempat pemakaman, dia hanya bisa mengamati adegan ini dalam diam. Volume setiap spiral hitam sangat kecil, dan kecepatan melahap juga terbatas, tetapi jumlahnya terlalu banyak, jika ini terus berlanjut, tanah anak sulung mungkin tidak akan bertahan lama di platform Zamrud. Mata semua orang penuh kecemasan dan menyapu, mereka melihat Dewa Luo Zeng untuk sementara waktu, dan kemudian melihat proyeksi palsu untuk beberapa saat, mencoba memahami apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, Dewa Luo Zeng akhirnya memiliki gerakan, dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan ilusi palsu yang diproyeksikan pada platform batu giok menghilang. Luo Zeng, bagaimana situasinya? Kusu adalah orang pertama yang bertanya. Luo Zeng terdiam beberapa saat dan berkata, kita sudah berada di dalam tempat pemakaman, dan sekarang Raja Roh Ular mengendalikan tempat pemakaman untuk melahap dinding luar tempat kelahiran meskipun semua orang yang hadir memiliki persiapan mental ini, Luo Zeng setelah mengkonfirmasi, wajah mereka semua menjadi suram. Lalu apa yang harus kita lakukan? Penatua Ying bertanya dengan suara rendah. Ini adalah situasi yang belum pernah dialami siapapun, dan bahkan wanita sebijaksana Nuwa pun tidak berdaya. Bitter Tree bertanya tentang cabang bumi, jika satu dunia dimasukkan ke dalam dunia lain, bagaimana aturannya akan berubah? Meskipun Great Conjecture Palace telah melakukan semua jenis eksperimen aneh, pertanyaan ini terlalu tidak populer, dan tempat kelahiran pertama terperangkap tempat kelahiran lain, jadi siapa penguasa dunia yang sebenarnya? Wen Dizi juga ditanya, saya belum melakukan penelitian yang relevan, mungkin saudara-saudara di rumah tebak besar, tunggu saya pergi ke sisi lain mendengar bahwa cabang bumi diangkat dan datang, mereka dikembalikan ke sisi lain. Setelah puluhan napas, cincin kedatangan bersinar dengan cahaya keemasan, dan yang turun bukanlah Wen Dizi, melainkan seorang pemuda kurus. Great Conjecture Mansion Luhan memberi penghormatan kepada King Human Spirit, pemuda bernama Luhan itu membungkuk. Kusu melambaikan tangannya, kamu tidak perlu sopan, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Luhan mengangguk, kurasa aku bertanggung jawab atas penelitian dunia sekunder di Mansion, dan aku otoritas di daerah ini, jadi tuan rumah biarkan aku datang, dulu. Pilih poin-poin kuncinya. Bitter Tree menyela pria itu. Di bawah situasi kritis, Luhan ini masih sangat bertele-tele, semua orang tidak bisa berkata apa-apa. Aku pernah membuat beberapa tanah purba pada saat yang sama, memungkinkan mereka untuk bergabung dan melahap satu sama lain. Salah satu situasinya mirip dengan yang kamu temui. Tanah purba yang besar melahap tanah purba yang kecil. Luhan tetap sama berkata tanpa tergesa-gesa. Kusu, Nuwa, dan yang lainnya semuanya tampak tidak berdaya, tetapi itu hanya bisa diserahkan padanya. Luo Zeng menunjukkan keprihatinan, apa yang akan terjadi padaku sebagai pengontrol tempat kelahiran kecil setelah dimakan? Tidak ada, kata Luhan sambil tersenyum, kekuatanmu dan kekuatannya akan digabungkan menjadi satu. Apa yang menarik adalah bahwa Anda, sebagai pengontrol, bahkan dapat mengontrol tanah pemakaman tak terbalas ke arah yang berlawanan. Terus terang, Anda dan Raja Ular akan bersaing untuk menguasai seluruh tanah pemakaman tak terbalas. Siapapun yang menang-menang. Makan. Mendengar ini, Nuwa tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bukankah itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka? Luhan tersenyum dan berkata, ini bukan hanya kerugian, itu hanya bodoh. Raja Roh Ular dan yang terdegradasi pasti tidak pernah melakukan eksperimen serupa. Mereka berpikir bahwa menelan tempat kelahiran pertama akan mengendalikan segalanya, tapi sebenarnya sebaliknya. Meskipun para pemuda yang menyusut ini masih mengoceh, tetapi kemampuan bertahan semua orang telah meningkat pesat. Situasinya masih kritis, tapi bagaimanapun juga masih ada ruang untuk berjuang, dan tidak diketahui siapa yang akan mati. Tapi Land of Beginning mungkin tidak lagi menjadi tempat yang aman, dan perang ini akan lebih sengit dari sebelumnya. Orang-orang di teras Zamrud telah siap secara mental, tetapi ada ratusan juta orang tak bersalah yang terlibat di sini,
orang-orang di banyak kota besar di Lisan, orang-orang di pemakaman Guiksu, orang-orang di wilayah dewa, dan bahkan mereka yang hidup tanpa mengetahui dunia luar orang-orang di alam semesta. Aku harus memberitahu mereka kebenaran, mati, dan mati untuk mengerti, kata Luo Zeng. Apa yang ingin kamu lakukan? Fuxi bertanya. Beritahu semua orang. Luo Zeng mengetukkan jari kakinya dengan ringan di Emerald Platform, dan seluruh orang itu terbang ke udara dengan ringan. Saya Luo Zeng, dan saya adalah penguasa tempat kelahiran ini. Apakah Anda berasal dari Lisan, pemakaman Guiksu, wilayah Tuhan, atau alam semesta? Anda semua berada di bawah perlindungan saya. Suara ini tidak ada kekuatan penetrasi. Karena Luo Zeng secara langsung merangsang kekuatan kemahakuasaan, sehingga suaranya terdengar di telinga semua orang, seolah-olah ada ratusan miliar. Luo Zeng menjelaskan sekitar ratusan miliar orang. Sekarang tanah kelahiran sedang menghadapi krisis besar. Dunia yang lebih besar akan datang, dan tanah kelahiran akan kacau balau. Setiap orang dan setiap makhluk yang hidup di dalamnya tidak akan terhindar, tapi aku akan melakukannya yang terbaik untuk melindungi kalian semua. Domain Dewa, sisi laut waktu. Seorang gadis dengan ekspresi muram menatap langit, dia adalah Yun Luo. Dia mengambil inisiatif untuk meminta Luo Xiao untuk mengambil kembali takdir, dan basis kultivasinya jatuh ke tingkat penguasa dunia lagi. Setelah beberapa waktu, dia menerobos belenggu dan menjadi dewa sejati, dan akhirnya memasuki dunia para dewa. Ketika suara Luo Zeng terdengar, dia merasa kesurupan bahwa dia kembali ke alam semesta Dayan, dan suara Luo Zeng bergema di dalamnya pada saat itu. Di alam semesta Dayan, dosa asal, Oracle dan Tianzun lainnya pernah berpikir bahwa Luo Zeng telah kembali. Mereka masih mencoba berkomunikasi dengan Luo Zeng dengan perintah mengaum. Di rumah abadi, di Lisan, manusia, alien, makhluk cerdas, mereka memiliki suasana hati yang berbeda ketika mendengar kata-kata Luo Zeng. Ada yang tidak percaya, ada yang meremehkan, ada yang pesimis dan lelah dunia, dan ada yang menangis. Mau tidak mau, mereka semua akan menghadapi gelombang badai yang tak terhindarkan. Setelah Luo Zeng jatuh kembali ke Emerald Platform, dia berkomunikasi dengan Origin Divine Blood. Setelah membawa kembali batang cincin langit, darah ilahi asal mengambil tubuh spiritual di batang cincin langit, yaitu Tiang, dan mencoba menemukan ingatannya sendiri darinya. Namun proses ini tidak mulus, Spar dalam keadaan tertutup rapat, dan darah asal tidak berani menggunakan cara yang terlalu kuat karena takut merusak Spar itu sendiri. Dinding luar tanah kelahiran pertama akan terkikis, dan kamu akan kembali ke tubuhku terlebih dahulu, kata Luo Zeng. Origin Divine Blood siap menerima saran Luo Zeng. Langit besar berwarna darah mulai menyusut, dan setelah berkumpul menjadi kolom darah yang sangat tipis, itu mengebor ke tubuh Luo Zeng dengan tiang milik staf cincin langit. Setelah menyerap darah asal, hanya ada 140 energi kutub yang melayang di langit. Energi keadaan ekstrim ini agak rumit untuk dikendalikan, jadi Luo Zeng menciptakan 140 avatar, yang masing-masing bertanggung jawab atas semacam energi ekstrim, dan ketika perlu digunakan, aktifkan salah satu avatar untuk manipulasi. Tapi Land of Inception akan segera ditembus, dan perlu untuk mencegah energi dan klon ekstrim ini dihancurkan. Luo Zeng berpikir sejenak, mengangkat tangannya dengan ringan, dan ada kekuatan misterius ruang yang mengalir di ujung jarinya. Setelah avatar yang mengendalikan keadaan ekstrim super kosong membuka matanya, sepotong ruang kemudian menggabungkan semua ekstrim energi dengan avatar disertakan. Menciutkan. Ruang ini terus menyusut, dan 140 jenis energi keadaan ekstrim menyusut serta avatar, dan akhirnya jatuh ke telapak tangan Luo Zeng. Memilih bintang dengan tangan kosong, tidak lebih. Setelah menyimpan ruang ini, mata Luo Zeng menatap semua orang yang hadir. Mentalitas setiap orang juga sangat rumit. Dari awal perang di dunia induk hingga pelarian yang mulus, tidak mudah untuk mencapai langkah ini. Sekarang akhirnya tidak perlu disebutkan, yang harus mereka hadapi adalah Raja Roh Ular, yang diturunkan. Fuxi tersenyum nakal, bahkan jika dikalahkan, itu sangat berharga, begitu banyak peradaban tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini. Kami tidak pernah berpikir untuk berperang melawan musuh yang begitu kuat. Jika kami mengetahuinya lebih awal, saya khawatir kami akan menyerah sejak hari kami mengetahuinya, kata Dong Huang dengan ekspresi datar. Bukan hanya kamu, tapi bahkan aku tidak mengharapkannya, Wen Dizi menggelengkan kepalanya. Meski hati mereka penuh dengan semangat juang, keputusasaan diam-diam tumbuh. Ini seperti berusaha keras untuk mendaki gunung yang tinggi, tetapi yang muncul setelah mendaki gunung adalah tangga putus asa. Upaya sebelumnya tampaknya telah menjadi lelucon, dan tidak peduli siapa mereka, mereka akan jatuh ke dalam rasa malu ini.
Apakah kita pasti akan kalah? Bitter Tree tiba-tiba memarahi, jangan lupa bahwa kita semua telah merendahkan orang, mengapa dia harus menang? Ya, Luo Zeng juga mengendalikan energi negara yang ekstrim, dan juga merupakan tempat kelahiran pertama mereka yang memegang kendali seimbang, dan yang lebih penting, kita memiliki apa yang tidak mereka miliki. Nuwa juga berdiri dan berkata. Luo Zeng bertanya dengan takjub, apa yang tidak mereka miliki? Langkah pertama, kata Nuwa. Luo Zeng masih tidak bereaksi, dan Nuwa mengabaikan reaksi semua orang dan menjelaskan secara langsung, roh manusia bernama Luhan baru saja menjelaskan bahwa tanah awal yang besar menelan tanah awal yang kecil tidak murah, keduanya apakah pengontrol tanah permulaan memiliki otoritas? Yang sama, ya, Luo Zeng mengangguk. Raja Roh Ular dan keturunannya tidak boleh menyadari hal ini, jika tidak, mereka tidak akan memilih jalan untuk melahap tanah permulaan, lanjut Nuwa untuk menganalisis. Luo Zeng memikirkannya dan mengangguk lagi, analisis Nuwa masuk akal. Ketika dua dunia bergabung menjadi satu, kekuatan Maha Tahu dan Maha Kuasa Anda tidak akan terhalang di tanah pemakaman. Anda dapat menemukan Raja Roh Ular dalam sekejap dan menghadapinya, kata Nuwa. Mendengar saran Nuwa, mata Fuxi, Kusu dan yang lainnya sedikit cerah, tetapi Wen Dizi berkata, ini adalah tubuh pengkhianat, tidak mudah untuk dibunuh. Alasan mengapa pengkhianat itu mengerikan adalah karena sangat sulit untuk membunuh. Bahkan jika Anda menggunakan cahaya kehancuran untuk membunuh yang aneh, Anda masih dapat dibangkitkan melalui koordinat. Penggunaan Luo Zeng dari keadaan api yang ekstrim dapat menyelamatkan cahaya kehancuran, dan dapat langsung membakar Raja Roh Ular. Dia telah melakukannya sekali di pantai lain, tetapi bagaimana koordinatnya bisa dihancurkan? Seharusnya tidak sulit untuk mengetahui koordinat di bawah kondisi kemahatahuan, otak Nuwa berputar cepat. Iya, jika koordinatnya ada di tempat pemakaman, aku akan lebih percaya diri untuk membunuh Raja Roh Ular, kata Luo Zeng. Bagaimana jika bukan di tempat pemakaman, tapi di pantai seberang? Wen Dizi bertanya lagi. Semua orang bodoh sekarang. Pergi ke pantai lain untuk menemukan koordinat Raja Roh Ular bukanlah tugas yang mudah. Hehe, Bitter Tree tiba-tiba tertawa. Saya khawatir saya tidak mau dipisahkan dari koordinat karena karakter saya yang berhati-hati dan berhati-hati. Jika Anda memiliki peluang untuk menang, Anda hanya bisa bertaruh. Katakanlah peluang menang 100%, bahkan jika peluang menang sangat kecil, kita akan melanjutkan. Luo Zeng juga mengangguk. Di luar tanah kelahiran pertama, avatar Luo Zeng masih dicekik erat oleh Raja Roh Ular, dan dia melihat ke bawah dan melihat ke bawah. Dalam proses erosi, pusaran hitam juga harus menyerap sebagian materi. Pusaran hitam ini tumbuh sedikit, dan kecepatan mengikis dinding luar tanah asal semakin cepat. Mereka seperti mengupas kulit, menggiling outline of the origin land sedikit demi sedikit. Ini mungkin memakan waktu lebih lama, tetapi ini adalah solusi teraman di mata Raja Roh Ular dan yang terdegradasi. Di puncak gunung di tempat pemakaman mutlak, tubuh utama Raja Roh Ular berdiri di dalamnya, dan orang yang terdegradasi berdiri di atasnya. Menggunakan yang besar untuk memakan yang kecil, kita memiliki keuntungan mutlak, dan dunia ibu bahkan lebih hancur. Selamat, kamu telah memenangkan kemenangan ini lebih cepat dari jadwal, Raja Roh Ular masih memuji. 6 pasang mata majemuk dari orang yang terdegradasi berwarna biru muda, memancarkan sedikit depresi, agak membosankan. Kenapa? Raja Roh Ular bertanya dengan heran. Aku telah bertarung dengan Chong berkali-kali, dan setiap kali itu luar biasa. Aku tidak bisa mengalahkannya dengan semua usahaku. Sekarang sangat membosankan menghadapi keberadaan yang lemah ini. Orang yang terdegradasi itu menggelengkan kepalanya dan dikatakan. Chong, siapa itu? Raja Roh Ular bertanya dengan hati-hati. Kamu tidak berhak tahu, kata orang yang diturunkan pangkatnya tanpa ampun. Meskipun Raja Roh Ular memfitnah tanpa henti di dalam hatinya, dia tidak berani mengungkapkan sedikit pun. 2 jam kemudian, dinding luar Land of Beginning telah terkikis 1/5 dari ketebalannya. 3 jam kemudian, separuh dari ketebalan dinding luar Land of Beginning telah habis terbakar. 5 jam kemudian, tanah kelahiran pertama hanya tinggal lapisan tipis, sekitar 1/10 dari ketebalan yang tersisa. Pada saat ini, Raja Roh Ular mengeluarkan aura berdarah, yang menyebar ke setiap sudut tempat pemakaman. Wow, semua makhluk kacau itu seperti hiu yang berbau darah, dan mereka terbang dengan sayap terbang menuju raksasa, tanah permulaan. Selama tembok luar tanah kelahiran pertama aus, mereka akan berkerumun. Putus asa, tanya tiruan Raja Ular. Hehe, klon Luo Zeng baru saja mencibir. Melihat makhluk-makhluk kacau yang mengelilingi mereka, dia semakin percaya pada kata-kata Nuwa. Raja Roh Ular dan keturunannya benar-benar tidak tahu bahwa ketika batas dilanggar,
kedua tempat kelahiran itu akan bergabung menjadi satu. 5 dan 3/4 jam kemudian, dinding luar tanah permulaan mengeluarkan suara retak, dan lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan sisa cangkang yang rusak benar-benar terkikis oleh pusaran hitam, dan kedua dunia bergabung. Berhasil. Pada saat ini, roh Raja Ular merasakan banyak informasi di benaknya. Tanah kelahiran pertama adalah kotak hitam sebelumnya, tetapi sekarang transparan, dengan detail tak berujung mengalir ke dalam pikirannya, dan ruang lingkup kemahatauan dan kemahakuasaannya meluas ke tanah kelahiran pertama. Apa yang tidak diketahui oleh Raja Roh Ular adalah bahwa Luo Zeng merasakan hal yang persis sama seperti sekarang. Untuk Luo Zeng, seluruh tempat pemakaman juga menjadi transparan. Dari jumlah spesifik makhluk kacau hingga jumlah masing-masing, hingga guci besar di dasar gunung hitam yang digunakan untuk mengolah makhluk kacau, setiap detail terlihat jelas. Luo Zeng juga dapat melihat makhluk-makhluk kacau yang berkerumun, pikiran mereka penuh dengan fanatisme, kegelisahan dan pembunuhan. Tapi Luo Zeng tidak tertarik dengan ini, dia ingin menemukan koordinat Raja Ular melalui kekuatan kemahatauan. Hampir dalam sekejap, sosok Raja Roh Ular, keturunannya, muncul di benak Luo Zeng. Persepsi keduanya sangat tajam, jika seseorang memata-matai mereka, mereka harus segera menyadarinya, tetapi keadaan mahatau Luo Zeng tidak memata-matai, tetapi semua informasi di tempat pemakaman, dia harus mengetahuinya jika dia berpikir. Terdegradasi, Raja Roh Ular, ditemukan. Target Luo Zeng bukanlah mereka, tetapi koordinat Raja Roh Ular. Koordinatnya tidak ada yang disembunyikan dalam keadaan kemahatauan, selama Luo Zeng berpikir, dia bisa tahu jawabannya. Dia dengan cepat mengunci di dasar gunung besar, dan koordinat ular raja masih ditutupi oleh kelompok cahaya hitam melindungi, dan di sekitar cahaya hitam. Ada cincin emas untuk perlindungan. Luo Zeng melirik semua orang, sedikit mengangguk, dan sosok itu menghilang seketika, meninggalkan klon di tempatnya. Begitu Luo Zeng melangkah maju, Raja Roh Ular tiba-tiba muncul di Gunung Lisan, tubuh ular besar perlahan muncul, kepala ular terus mendesis, dan sepasang murid ular emas tidak bisa menyembunyikan warna kebanggaan. Ketakutan, kecemasan, emosimu membuatku mabuk. Nuwa, Kusu, Wen Dizi dan sekelompok orang memang penuh dengan kecemasan di mata mereka, tetapi kecemasan ini berasal dari ketakutan akan tindakan Luo Zeng terungkap, bukan dari Raja Roh Ular itu sendiri, tetapi emosi mereka sangat cocok dengan penampilan ini. Raja Roh Ular bahkan tidak memeriksa apakah avatar Luo Zeng adalah dewa, juga tidak menggunakan kekuatan mahatau untuk memeriksa apa yang baru saja terjadi. Ia mengira telah mengendalikan segalanya, pohon pahit, Luo Zeng, Wen Dizi, Yuzi ini lemah, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Putriku, bisakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan sekarang? Raja Roh Ular berkata kepada Yuzi. Yuzi berdiri di sudut teras Zamrud dan menatap ayahnya dengan dingin, wajahnya penuh rasa jijik. Kamu tidak pernah memenuhi keinginanmu, dan tidur dalam mimpimu begitu lama berakhir dengan sia-sia. Kamu lebih menyedihkan dariku. Kegagalan untuk mengupgrade merupakan pukulan besar bagi Raja Roh Ular, meskipun ia mencoba untuk menerimanya, ia masih marah ketika ditarik keluar oleh Yuzi, dan kepala ular itu membuka mulutnya dan menggigit kepalanya. Pohon pahit, Wen Dizi, dan Hua Tianming hendak menyerang segera setelah ekspresi mereka tenggelam, tetapi sosok tinggi dan kuat lebih cepat dan lebih kuat dari mereka, dan itu adalah Luonian. Ketika Raja Roh Ular tidak menanggapi, Luonian sudah menempel di sisi tubuh ular Raja Roh Ular, dan memukul tubuh ular itu dengan tinjunya seukuran karung pasir. Pukulan ini sepertinya mengenai bantal, suaranya lembut dan teredam, tetapi kekuatan yang meletus sangat menakutkan. Tubuh besar Raja Roh Ular tenggelam, dan kekuatan menyebar dalam bentuk gelombang dari sisi lain tubuh ular, mendistorsi ruang dalam jarak puluhan ribu mil, dan karena distorsi ruang yang cepat, fluktuasi yang lebih luas terjadi, ditransmisikan, yang bahkan mempengaruhi makhluk-makhluk kacau yang baru saja menyerang, bahkan setelah jarak yang begitu jauh, masih meniup mereka ke satu sisi. Setelah kekuatan pukulan ini habis, tubuh Raja Roh Ular langsung berubah menjadi bubuk, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Semua orang di Emerald Stage menatap Luonian dengan mata terbelalak. Setelah Luonian kembali, dia telah mengalami perubahan total, dan dia juga bersaing dengan Hua Tianming, dan kekuatan yang dia tunjukkan telah menarik perhatian semua orang tanpa diduga. Kekuatan ledakan Luonian sekarang jauh melebihi imajinasi mereka. Aku akan melindungi semuanya. Luonian mengayunkan tinjunya dengan senyum di wajahnya. Setelah dia kembali ke dunia yang kacau, dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya, lagi pula, ini adalah tubuh terkuat di ruang angkasa yang dalam,
sangat kuat sehingga dia tidak bisa berkata-kata, dan kepercayaan dirinya juga meroket. Raja Roh Ular yang baru muncul kembali. Sungguh kekuatan yang menakutkan, sungguh mengejutkan, tapi tidak peduli seberapa kuat dirimu. Bisakah kau membunuhku? Raja Roh Ular mengejek. Boom! Segera setelah selesai berbicara, sosok Luonian muncul di depan Raja Roh Ular, dan dia meninju kepala Raja Necromancer. Tubuh dan kekuatan fisik yang sangat kuat sudah cukup untuk menghilangkan batasan ruang, dan bahkan menghindari pengaruh kemahatauan sampai batas tertentu. Tubuh ular itu hancur sedikit demi sedikit lagi. Tapi apa yang Luonian bunuh masih hanya satu inkarnasi, selama Raja Roh Ular mau, itu bisa menciptakan puluhan ribu inkarnasi. Raja Roh Ular tua terbunuh, dan Raja Roh Ular baru muncul dalam sekejap. Setelah dibunuh lagi, Raja Roh Ular yang lebih baru muncul. Adegan ini terus muncul di sekitar Emerald Terrace, bikin pusing. Kusu dan timnya tidak bergerak sambil menghela nafas. Mereka tahu tujuan Luonian untuk menarik minat Raja Ular Roh dengan kekuatan yang kuat, sehingga Luo Zeng bisa berhasil dengan lancar. Saat Luonian terus membunuh Raja Roh Ular, Luo Zeng diam-diam muncul di dasar gunung, hanya beberapa meter dari koordinat Raja Roh Ular. Dia awalnya ingin muncul tepat di sebelah koordinat, yang mudah dilakukannya dengan kekuatannya yang maha kuasa, tetapi cincin emas di sekelilingnya sangat aneh sehingga dia benar-benar terhalang. Meski ada lingkaran cincin emas, tapi jarak ini cukup, dia harus berpacu dengan waktu. Karena selama Raja Roh Ular berpikir kemana Dewa Luo Zeng akan pergi, dia akan segera mengungkapkan lokasinya. Keadaan kehancuran yang ekstrim. Sebuah lingkaran energi ungu terbentuk di depan Luo Zeng, dan kepala senjata serta laras terbentuk dalam lingkaran energi ungu ini, segera setelah. Dia menggenggam tombak yang dibentuk oleh energi dari keadaan kehancuran yang ekstrim, alisnya terangkat, dan pistolnya sudah menghadap maju dengan tikaman tajam. Bang! Tombak itu menembus permukaan cincin emas, mengeluarkan suara tajam yang menusuk, cincin emas itu bergetar, dan beberapa retakan muncul di tepinya. Tidak rusak. Buruk. Luo Zeng awalnya berpikir bahwa senjata ini dapat mematahkan cincin emas dan menghancurkan koordinat. Dia tidak menyangka cincin emas yang tidak menarik ini begitu kuat sehingga bahkan kehancuran yang ekstrim tidak dapat runtuh. Reaksinya juga sangat cepat, segera setelah dia mencabut tombak panjang, dan begitu dia menyerahkannya, dia menembakkan tombak kedua, dan pada saat yang sama tombak kedua ditusukkan, dia mengorbankan dua klon sekaligus. Raja Roh Ular sendiri dan keturunannya masih tinggal di gunung, dan semua perhatian mereka terfokus pada Luonian. Harus dikatakan bahwa tubuh fisik Luonian memang dapat menarik Raja Roh Ular dan keturunannya. Tubuh pemuda ini sangat kuat dan aku bisa merasakan kekuatan jiwanya juga menakutkan. Jika aku tidak bergantung pada tempat pemakaman, aku sama sekali bukan tandingannya. Mengapa aku bisa dilahirkan di tempat kelahiranku ini? Keberadaan. Apakah? Karena energi yang ekstrim, kata Raja Roh Ular. Orang yang terdegradasi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia membawa batang cincin langit kembali. Dia seharusnya memiliki peluang besar di ruang angkasa yang dalam. Apakah itu kekuatan tubuh atau jiwa? Itu juga yang terbaik di dunia, luar angkasa. Itu normal kalau kamu bukan lawannya. Sayang sekali dia jatuh ke tanganku. Lagi pula, dia hanya bisa menjadi tikus untuk dimainkan, Raja Roh Ular tertawa. Jangan ceroboh, mereka masih memiliki energi yang ekstrim, meski tidak layak disebut, tapi orang yang terdegradasi itu setengah berbicara, lampu merah tiba-tiba menyala di 6 pasang mata majemuk, dan kecemasan menyebar dari matanya, tubuh. Pada saat ini, keturunannya merasa bahwa cincin emas sedang diserang, dan cincin emas itu rusak. Cincin emas semacam ini disebut cincin baja sempit di luar angkasa. Ini adalah senjata sihir pertahanan yang sangat kuat. Itu ditemukan oleh seorang jenius dari suku Dan. Sungguh menakjubkan bahwa senjata sihir yang begitu kuat kebijaksanaan orang memang tidak terbatas. Setelah mendapatkan epi yang tidak beraturan, orang yang terdegradasi menggunakan energi ekstrim untuk membuat versi cincin baja sempit. Bahkan versi sederhana dari pelek baja sempit memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan tidak mungkin rusak dalam satu pukulan. Ada apa? Raja Roh Ular sendiri agak aneh, mengapa orang yang mengambil alih situasi dan jatuh melepaskan emosi seperti itu. Seseorang menghancurkan koordinat Anda dan sumber cahaya saya, jawab orang yang terdegradasi itu. Apa? Bagaimana mungkin? Murid Raja Roh Ular menunjukkan ketidakpercayaan, dan dia secara pasif mulai berpikir tentang jawabannya, dan kekuatan kemahatauan segera mengembalikan semua jawaban yang relevan. Termasuk pemikiran batin semua orang di Emerald Terrace. Mengapa Luonian menunjukkan serangan yang begitu kuat dengan sia-sia, dan lokasi Luo Zeng?
Dia melihat Luo Zeng mengangkat tombak ungu dan menusuk ke arah cincin emas, dan baja sempit cincin ada banyak retakan di atasnya. Bang! Diiringi dengan suara yang tajam, retakan telah menutupi seluruh cincin baja sempit, dan cincin baja sempit itu pasti akan runtuh dengan tembakan lain. Berhenti. Dewa Raja Roh Ular terkejut, dan hendak bergerak ke sisi Luo Zeng untuk memblokir tembakan. Reaksi orang yang terdegradasi seharusnya lebih cepat daripada reaksi Raja Roh Ular, tetapi bagaimanapun, dia memberikan tempat pemakaman Raja Roh Ular, dan kecepatan melakukan teleportasi besar lebih lambat, sehingga reaksi keduanya hampir sama pada akhirnya. Pada saat keturunan dan Raja Roh Ular berencana untuk bergerak di luar angkasa, dua klon Luo Zeng muncul di belakang mereka. Pengasingan. Dua ruang persegi menyelimuti keturunan dan Raja Roh Ular. Mereka merasa seperti meninggalkan Burial Ground pada saat yang sama, mengambang di dunia kosong yang kacau. Apa? 6 pasang mata majemuk dari orang yang terdegradasi menjadi merah padam, dan emosi mereka menjadi lebih kuat. Luo Zeng, bisakah dia masih mengendalikan tanah pemakaman? Raja Roh Ular hanya bereaksi setelah diusir dari tanah pemakaman. Inkarnasi dalam tubuh. Diasingkan dari jarak ini, tidak mudah bagi Raja Roh Ular untuk kembali, dan segera menciptakan inkarnasi dalam tubuh di samping Dewa Luo Zeng. Inkarnasi Raja Roh Ular baru saja muncul, dan sebelum dia bisa menghentikan Luo Zeng, tombak ungu cerah menyeret titik energi kehancuran pada cincin baja sempit. Bang-bang. Lagi pula, cincin baja sempit yang penuh retakan tidak bisa lepas dari takdir untuk meledak. Senjata sihir pertahanan dapat menahan 3 tombak dari keadaan kehancuran yang ekstrim, yang sudah sangat mengesankan. Tombak itu tidak berhenti setelah menghancurkan cincin baja sempit, dan menembus koordinat langsung melalui cahaya hitam. Hei! Koordinat yang dibentuk oleh 2 salib emas langsung berubah menjadi bubuk emas halus setelah menyentuh kondisi kehancuran. Raja Roh Ular yang malang dapat dengan jelas melihat segala sesuatu melalui tempat pemakaman. Ia bahkan tahu berapa banyak bagian koordinatnya sendiri yang dipecah, tetapi ia tidak dapat menghentikannya terjadi. Ia hanya dapat berdiri di sana dalam keadaan linglung. Maha tahu seperti itu dan apa gunanya. Tolong, selamatkan aku. Raja Roh Ular mengeluarkan permohonan terakhir untuk membantu yang terdegradasi. Kamu mati karena kebodohan, ejek penghancur itu. Aku. Ia tidak dapat berbicara lagi, dan tubuh pengkhianat itu perlahan berubah menjadi seputih salju, dari seputih salju menjadi tembus pandang kabur, dan akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan orang yang terdegradasi. Pelaku utama yang membawa gerbang 4 roh dan dunia utama menuju kehancuran baru saja mati. Setelah Raja Ular sendiri jatuh, avatar Raja Ular tidak bisa bergerak, seperti tubuh yang kehilangan jiwanya. Luo Zeng mengulurkan tangan dan menunjuk, tombak ungu menembus tubuh ular, dan inkarnasi dalam tubuh ini diledakkan menjadi terak oleh tombak panjang, dan kemudian dia menunjukkan senyum santai. Di panggung Zamrud, avatar Raja Roh Ular muncul 2 atau 3 kali berturut-turut dan dengan cepat dibunuh oleh Luo Nian. Luo Nian awalnya menghitung berapa lama kekuatan fisiknya bisa bertahan, tetapi tiba-tiba menghilang setelah membunuh dan membunuh. Apakah Luo Zeng berhasil? Atau apakah Raja Roh Ular tidak ingin bermain dengan Luo Nian lagi? Setelah sedikit hening, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke avatar Luo Zeng, yang terhubung dengan kesadaran Luo Zeng. Luo Zeng bagaimana? Nuwa bertanya. Panggung Zamrud sangat sunyi, menunggu avatar Luo Zeng menjawab. Avatar ini mandek untuk waktu bernapas, sudut mulut pada wajah yang semula serius bengkok, dan dia berkata sambil tersenyum, koordinat Raja Roh Ular telah dibersihkan. Yingjis tertegun sejenak dan kemudian melompat kegirangan. Benar-benar selesai. Sangat mudah. Ini adalah pertemuan di jalan sempit, yang berani menang, dan keduanya adalah penguasa dunia, hasilnya hanya masalah satu pemikiran. Permainan. Antara pengontrol dan pengontrol adalah siapa yang memimpin dan siapa yang menang, mereka mendapatkan yang terbaik dari Luhan Dimension. Tebakan hebat informasi kuncinya sangat penting, yang sejalan dengan saran permaisuri Nuwa. Yuzi memiliki ekspresi santai di wajahnya. Ayah yang seperti mimpi buruk ini akhirnya meninggal, dan kutukannya yang bertahan selama ribuan era kacau terpenuhi. Sementara semua orang senang, Luo Zeng berkata, meskipun koordinatnya telah dihancurkan, cahaya hitam masih ada, dan saya tidak dapat menghapusnya sekelompok orang. Di panggung Zamrud awalnya tenggelam dalam optimisme. Katanya bahwa ekspresi di wajah mereka tiba-tiba menjadi bermartabat. Mereka tidak lupa bahwa downgrade adalah ancaman terbesar. Di bagian bawah gunung, satu demi satu cincin melintas di tangan Luo Zeng. Berbagai energi ekstrim bergiliran, dan apapun energi ekstremnya, itu tidak dapat memengaruhi cahaya hitam. Wow,
Sebuah lingkaran putih mengeluarkan cahaya berapi-api, yang langsung melelehkan gunung, tapi cahaya hitam tetap tidak bergerak. Luo Zeng, bagaimana kalau kamu mengecualikan bagian area ini? Nuwa di panggung Zamrud memberi nasihat kepada tiruannya. Mata Luo Zeng sedikit berbinar, dan sebuah cincin biru melintas di depannya. Keadaan super kosong. Om, jangan memotong ruang yang panjangnya 10 mil, lebar dan tinggi, yang benar-benar terisolasi dari bagian dalam tanah asal. Pengasingan. Semua materi di ruang ini, termasuk cahaya hitam, dikeluarkan. Ruang besar diasingkan di dunia yang kacau, tetapi cahaya hitam masih mengambang di posisi semula, tidak pernah bergerak sesaat pun. Hal ini lebih keras kepala dari yang dia bayangkan. Asal darah dewa, bisakah kamu melakukannya? Luo Zeng meminta bantuan tanpa daya. Meskipun Origin Divine Blood sibuk memecahkan tiang, ia juga memperhatikan gerakan Luo Zeng, dan secara alami ia memperhatikan cahaya hitam lebih awal. Ketika saya berada di Yukingtian, saya perhatikan ada sesuatu yang saya kenal dalam cahaya hitam ini, kata Yuan Seng Sui. Ada apa? Luo Zeng bertanya dengan cepat. Tidak bisa dikatakan, memori yang relevan telah hilang, mungkin jawabannya dapat ditemukan di Spar, jawab Yuan Seng Sui. Luo Zeng menatap cahaya hitam sambil berkomunikasi dengan asal mula darah, dan melihat beberapa perasaan aneh di hatinya, dan seseorang dalam cahaya hitam menatap dirinya sendiri. Saat dia hendak berbicara, cibiran merendahkan terdengar dari dalam cahaya hitam. Hei, kamu ketahuan, tapi kamu sangat tajam. Orang yang terdegradasi mengapung di kehampaan yang kacau, dan 6 pasang mata majemuk berwarna oranye terang, mengukur dan memeriksa Luo Zeng. Ketika dia ditemukan oleh Luo Zeng, dia tidak gugup, hanya sarkas meringan. Mendengar nada orang yang terdegradasi, hati Luo Zeng sedikit menegang. Orang yang terdegradasi tidak peduli dengan kematian Raja Roh Ular. Ini bukan pertanda baik. Langsung melahap yang asli tidak dapat menghilangkan otoritas tempat kelahiran pertama. Setelah tempat kelahiran pertama yang besar menelan tempat kelahiran pertama yang kecil, kedua pengendali memiliki otoritas yang sama, dan Raja Roh Ular benar-benar memalukan. Kamu harus tahu rahasia ini, dan kamu telah membuat beberapa rencana, lanjut orang yang terdegradasi setelah jeda singkat, kamu lahir di putaran kekacauan ini, jadi kamu tidak punya kesempatan untuk mencoba ini, kurasa seseorang dari Great Conjecture Mansion memberi tahu Anda. Orang yang terdegradasi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang esensi daripada orang lain, dan dia dapat dengan cepat menyimpulkan jawaban yang paling benar. Luo Zeng diam-diam menatap cahaya hitam, dan dia merasakan tekanan besar. Ketika dia berada di Yukingtian, dia tidak cukup tahu tentang orang-orang yang terdegradasi, dan dia memiliki keberanian untuk bertarung terus-menerus dengan orang-orang yang terdegradasi, dan dia masih unggul untuk sementara waktu. Tetapi pohon pahit itu bangun, dan setelah Luonian mengembalikan tongkat cincin langit, dia secara bertahap merasakan kekuatan orang-orang yang terdegradasi. Bahkan setelah membunuh Raja Roh Ular, situasinya tampaknya masih berada di bawah kendali yang terdegradasi. Jadi apa? Luo Zeng bertanya. Perlawanan itu indah dan mengejutkan saya, tetapi semuanya sia-sia, kata yang diturunkan. Sia-sia. Luo Zeng bersorak, jangan lupa bahwa aku sekarang penguasa tempat pemakaman. Aku juga memiliki energi ekstrim di ruang angkasa, dan kamu sendirian. Dari sisi baiknya, Luo Zeng memiliki keunggulan, dia tidak perlu takut pada yang terdegradasi. Hehehe, yang terdegradasi membuat serangkaian suara yang meninggi, perjuanganmu sekarang mengingatkanku pada sesuatu dulu, ras yang disebut orang suci, mereka dilahirkan dengan bentuk yang tidak bisa dihancurkan, dan mereka satu demi satu. Prasasti hidup. Tebak bagaimana mereka berencana untuk berurusan denganku. Luo Zeng tidak berbicara. Orang yang direndahkan itu berkata pada dirinya sendiri, dengan kekuatan seluruh keluarga, mereka tumbuh bersama, membentuk sangkar batu besar dan menjebakku di dalamnya. Kamu belum pernah melihat pemandangan itu. Ini adalah mahakarya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan 6 blokir dunia. Sebenarnya, ini jauh lebih rendah daripada dunia 7 kisi dan 8 kisi, tetapi orang-orang kudus ini adalah yang paling bertekad untuk menghancurkan saya, dan hasilnya adalah yang paling kejam apa. Yang terjadi pada mereka, Luo Zeng tidak bisa tidak membantu bertanya. Dari monumen batu menjadi batu nisan, hehehe, orang yang terdegradasi terus tersenyum, setelah saya merusak Chong dengan parah di dunia 5 blok, saya benar-benar menang. Hanya Chong yang dapat menahan saya di sini dunia, kamu hanya materi, hanyalah alat, itu adalah senjata yang aku lawan dengan dari. Kami memiliki kebijaksanaan kami sendiri, Luo Zeng mengangkat alisnya dan berkata. Tidak, kamu belum. Orang yang terdegradasi menggelengkan kepalanya, kecerdasanmu terlalu rendah, memang benar, luar biasa bisa melakukan ini,
Tapi bagaimanapun juga kamu hanyalah alat, tidak ada keberadaan menggunakan alat tanpa dari kalian semua. Tidak menyadari betapa konyolnya meraba-raba dalam kekacauan, hehehe. Kata-kata orang yang direndahkan itu benar-benar diejek dari dimensi yang tak terjangkau. Tanpa Chong di mulutmu, kita masih bisa menang, jika tidak, mengapa kamu harus menjadi parasit Raja Roh Ular selama ini? Balas Luo Zeng. Saya kehilangan ingatan saya dari di ruang yang dalam, dan saya kehilangan kekuatan saya, jadi bahkan downgrade pun sangat sulit. Orang yang diturunkan itu merentangkan lengannya yang ramping, dan api yang tidak beraturan muncul satu persatu dan perlahan bergabung bersama-sama, tapi sekarang kekuatannya kembali. Semuanya secara alami berbeda. Aku bisa menunjukkan cara menggunakan senjata seperti itu. Cahaya mulai berkedip di celah pada tubuh pedang api yang tidak beraturan. Cahayanya tidak monokromatik, tapi berwarna-warni. Energi ekstrim yang berbeda berubah dengan cepat. Pada saat yang sama, Luo Zeng merasa ada sesuatu yang berubah di Burial Land. Makhluk kacau. Ketika Raja Roh Ular menggunakan pusaran hitam itu untuk menghapus dinding luar anak sulung, dia memerintahkan makhluk kacau untuk menyerang, dan banyak makhluk kacau mengalir ke anak sulung dari segala arah. Namun, tanah asal Luo Zeng telah membengkak menjadi ukuran yang sangat besar, ada jarak yang sangat jauh dari tembok luar tempat tanah asal menghilang ke lisan di tengah dan pemakaman Guiksu, yang cukup untuk makhluk kacau ini terbang untuk sementara. Luo Zeng tidak mengurus makhluk kacau ini yang masih dalam perjalanan setelah menguasai Burial Land, jadi mereka masih berjuang dalam kehampaan. Jika Anda melihat dari titik terjauh dari tempat pemakaman, sejumlah besar makhluk kacau membentuk bola hitam dan menyusut ke tengah. Pada saat ini, garis-garis cahaya biru muncul di permukaan makhluk-makhluk yang kacau ini, dan bentuknya meningkat 10 kali lipat dalam sekejap, dan kecepatan menyusut bola hitam ini dipercepat berkali-kali. Luo Zeng menyadari bahwa itu tidak mungkin. Hebat, dia muncul di tengah tempat pemakaman dalam sekejap, dan mengirim pesan sebagai pengontrol, beri aku kembali makhluk kacau. Lahir di tempat pemakaman, tentu saja, di bawah kendali kontrol Luo Zeng. Mereka masih bersemangat beberapa saat yang lalu, melompat dan melaju menuju tujuan, dan tiba-tiba menerima berita Luo Zeng, makhluk kacau yang padat itu membeku sesaat, seolah sepanci air dingin memadamkan api mereka terbang kembali satu demi satu, terdiri dari makhluk kacau. Bola mulai mengembang keluar. Wow! Api hitam juga muncul di tengah tempat pemakaman, dan keturunannya memerintahkan dengan api tidak beraturan di tangannya, bunuh semua yang kamu lihat, ini misi yang kupercayakan padamu. Makhluk kacau meraung lagi ketika mereka mendengar suara itu, dan mengepung mereka lagi, mereka benar-benar tidak mematuhi perintah Luo Zeng. Orang yang terdegradasi berkata dengan ringan, lihat, betapa konyolnya otoritas pengontrol yang Anda andalkan. Kulit Luo Zeng sedikit tenggelam, makhluk kacau ini rentan, jadi bagaimana jika Anda bisa mengendalikannya? Kemudian pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, lalu merilis 1000 klon. Sebelumnya, Luo Zeng menggunakan klon untuk membersihkan ratusan juta makhluk kacau meskipun jumlah makhluk kacau ini sangat besar, kekuatan tempurnya benar-benar tidak menarik. Tapi kali ini hasilnya jauh di luar dugaan Luo Zeng. Ketika klon bergegas menuju makhluk kacau itu, ia mulai melepaskan bilah tak terlihat, sebelum bilah tak terlihat ini mendekati makhluk kacau itu, bentuknya menjadi tidak menentu, dan mereka mendekati klon setelah berkedip, makhluk kacau yang brutal itu langsung merobek klon ini berkeping-keping. Akhir dari klon pertama adalah seperti ini, dan 999 klon lainnya serupa. Hanya ada 3 atau 4 kali pernapasan sebelum dan sesudah. Klon Luo Zeng telah dibunuh oleh makhluk kacau, dan itu sepenuhnya sepihak. Aku baru saja memberi mereka uang receh, bukankah menurutmu itu luar biasa? Tanya Demote itu sambil tersenyum. Luo Zeng memandangi makhluk kacau yang padat dengan mata yang luar biasa. Makhluk kacau seperti semut ini tiba-tiba menjadi menakutkan. Perubahan Anda ditujukan untuk semua makhluk kacau. Tanya Luo Zeng. Tentu saja, jawab keturunan itu, seolah-olah dia sudah lama mengharapkan pertanyaan Luo Zeng, dan menulis dengan ringan, aku hanya memberi mereka keadaan ekstrim yang sangat kosong untuk membuat mereka lebih bebas. Luo Zeng mengambil menarik napas dan memejamkan. Mata-matanya dengan cepat muncul dengan angka, 706.334.481. Ini adalah jumlah makhluk kacau. Kamu bisa memberi puluhan miliar makhluk kacau dengan energi ekstrim. Luo Zeng tidak percaya. Kenapa tidak? Orang yang diturunkan peringkatnya menjawab dengan datar. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa melakukannya. Luo Zeng tidak bisa menerima jawaban ini sama sekali. Dia mengulurkan tangannya. 3000 klon Luo Zeng muncul di sekelilingnya.
Segera setelah avatar ini muncul, mereka melakukan teleportasi besar untuk menemui makhluk yang kacau itu. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Setelah avatar muncul di sekitar makhluk yang kacau, mereka langsung hancur dan terbagi seperti domba yang dimasukkan ke dalam mulut harimau. Dalam 10 kali bernapas, ke-3000 klon jatuh. Arah teleportasi besar klon ini benar-benar acak, yang berarti bahwa keturunannya tidak berbohong. Itu benar-benar memberi puluhan miliar makhluk kacau dengan keadaan super kosong. Bagaimana kamu melakukannya? Tidak mungkin suara Luo Zeng memiliki rasa pahit, dan dia tidak ingin percaya bahwa orang lain telah melakukannya. Konsumsi energi keadaan ekstrim di luar angkasa sangat mencengangkan, dan tanah asal tidak dapat menyediakannya secara terus-menerus. Misalnya, Dewa Jahat memiliki semua energi ekstrim, tetapi dia biasanya tidak berani mengaktifkan energi ekstrim ini karena dia didukung oleh dunia ibu, karena kekuatan dunia ibu lebih dari cukup untuk memasok Dewa Jahat saja. Luo Zeng memiliki asal-usul darah, yang jauh lebih murah hati daripada Dewa Jahat. Energi dari darah asal tidak ada habisnya, tetapi hanya dapat memasok sekitar selusin orang dengan energi ekstrim pada saat yang bersamaan. Ini sudah sangat kuat. Mereka yang dapat diturunkan secara langsung memasok puluhan miliar makhluk kacau untuk menggunakan energi ekstrim. Tak terhitung besarnya lebih dari darah asli, dan energi dari darah asli telah menjadi lelucon jika dibandingkan. Orang yang terdegradasi melihat ekspresi Luo Zeng, dan mata majemuknya masih berkedip dengan emosi mengejek. Kamu pikir itu tidak mungkin, karena energi asal darah cukup membuatmu bangga, dan itu membuatmu bangga sampai hari ini. Kamu mengira asal-usul para dewa ketak terbatasan darah itu seperti sungai, energi mengalir masuk dan tidak pernah berhenti, panjangnya tidak terbatas, tetapi lebarnya terbatas. Ini bukanlah arti sebenarnya dari ketidakterbatasan infinitas yang sebenarnya. Seperti ini, kata orang yang terdegradasi angkat epi yang tidak beraturan. Energi ungu muncul dari retakan di epi yang tidak beraturan. Keadaan kehancuran yang ekstrim. Pada saat yang sama, mata semua makhluk yang kacau berubah menjadi ungu. Lebih dari 70 miliar makhluk kacau diresapi dengan energi kehancuran yang ekstrim. Jika energi destruktif ini meletus pada saat yang sama, itu akan cukup untuk menghancurkan situs pemakaman besar itu ratusan kali. Ketidakterhinggaan yang sebenarnya adalah panjang tak terhingga, lebar tak terhingga, kecil tak terhingga, dan besar tak terhingga. Tidak ada batasan dalam kosakata ini, kata suara degrader, seolah-olah ada semacam sihir. Setiap kata seperti pukulan berat di hati Luo Zeng, membuat Luo Zeng bergidik. Kenapa aku tidak bisa? Luo Zeng bertanya balik. Mengapa? Yang diturunkan sepertinya mendengar lelucon, saya sudah mengatakan, Anda hanya alat, Anda bukan yang menggunakan alat itu, Anda tidak dapat memahami arti dari ketidakterbatasan itu sendiri, inilah batasannya hidup Anda. Tulus seperti yang Anda katakan, saya adalah alat, jadi darah ilahi asal itu sendiri memiliki kesadaran, mengapa itu tidak bisa bekerja? Luo Zeng bertanya lagi. Dengan tiket kemenangan di tangan, keturunannya sangat sabar, dan dia terus menjawab, itulah kesadaran bahwa asal-usul darah yang diperoleh secara tidak sengaja, itu masih merupakan alat. Luo Zeng terdiam. Yuan Shengshui mendengar ini dan tidak membantahnya. Aku tidak percaya. Mata Luo Zeng tiba-tiba terbakar. Satu demi satu, lingkaran cahaya terus muncul dari atas kepalanya. 7 energi ekstrim meledak secara bergantian, dengan gila-gilaan memperkuat tubuh fisik Luo Zeng. Untuk menghadapi pertempuran ini, Luo Zeng berusaha memperkuat dirinya dengan energi keadaan ekstrim siang dan malam. 7 energi keadaan ekstrim ini adalah yang paling efektif. Tubuhnya membengkak dengan hebat dan berubah menjadi setinggi Zhangsu, ada potongan-potongan kisi kristal di permukaan tubuhnya, yang tampak seperti manusia kaca, dengan sepasang sayap biru jauh di belakang, dan pedang panjang ungu di dalamnya, tangannya. Keturunan melihat perubahan Luo Zeng, dan masih tidak memiliki banyak fluktuasi emosional, dia hanya menaikkan sedikit epi yang tidak teratur. Kemungkinan ekstrim. Suara Luo Zeng keluar dari tubuhnya. Awan kemungkinan menyelimuti dia dan yang diturunkan. 1 Luo Zeng berubah menjadi 1000 Luo Zeng, dan 1 orang yang terdegradasi menjadi 1000 orang yang terdegradasi. Bum 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 bum, pedang panjang ungu berubah menjadi kehancuran yang ekstrim dan epi yang tidak beraturan bentrok satu sama lain, setiap kali meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Keduanya telah menyelesaikan puluhan ribu pertarungan di antara nafas, di seluruh awan probabilitas dipenuhi dengan energi yang kuat, dan alam abadi secara umum akan menghilang dalam ketiadaan dalam sekejap mata di lingkungan seperti itu. Kamu tidak perlu marah, orang yang terdegradasi dengan mudah menerima semua serangan Luo Zeng. Aku dan Chong telah menggunakan lebih dari puluhan ribu alat, kamu adalah alat terbaik, alat.
Kematian. Tanda seru. Di bawah kemarahan Luo Zeng, pedang ini bahkan lebih kuat. Boom! Energi negara penghancur meledak, membentuk massa besar api ungu menyelimuti orang yang terdegradasi. Ketika Ziyan menghilang, orang yang terdegradasi keluar dari situ utuh. Aku memujimu. Sebelum dia selesai berbicara, Luo Zeng menikam kepala lagi. Ziyan sekali lagi menelan yang terdegradasi. Karena awan probabilitas, semua orang di panggung Zamrud tidak dapat melihat pertempuran antara Luo Zeng dan yang terdegradasi, tetapi mereka melihat makhluk kacau yang mendekat dengan cepat. Kecepatan makhluk kacau ini sangat cepat, sangat aneh. Bitter Tree adalah orang pertama yang menyadari ada yang tidak beres. Tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wen Dizi juga berkata, Luo Zeng, kenapa ini? Noah menatap avatar Luo Zeng yang tertinggal di Emerald Platform dan bertanya. Tentu saja, avatar Luo Zeng tahu alasannya. Dia ragu-ragu di dalam hatinya apakah akan mengatakan kebenaran yang kejam kepada semua orang. Setelah memikirkannya berulang kali, dia berkata, semua makhluk yang kacau diberkahi dengan energi ultra kosong oleh yang terdegradasi. Semua makhluk kacau. Tanda tanya. Wen Dizi menatap. Maksudmu setiap makhluk yang kacau memiliki energi yang sangat kosong. Apakah kamu gila? Wen Dizi menatap Luo Zeng dengan curiga. Total lebih dari 70 miliar makhluk kacau, yang masing-masing diberkahi dengan keadaan ekstrim yang sangat kosong, dan pada saat yang sama, tubuh mereka juga diresapi dengan energi penghancur, kata avatar Luo Zeng dengan suara kering. Cit, bohong. Suara Fuxi bergetar. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani meremehkan keturunannya, pelakunya pasti memiliki sisi yang sangat kuat, jika tidak, bagaimana dia bisa menjatuhkan dunia satu persatu. Tetapi harus ada batasan untuk menjadi kuat. Kekuatan yang ditampilkan tiba-tiba melebihi jangkauan yang dikenali oleh semua orang, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di hati mereka, dan keputusasaan memenuhi setiap sudut tubuh mereka. Itu bukan bohong, dia benar-benar memiliki energi yang tidak terbatas, kata avatar Luo Zeng, berusaha tetap tenang. True Infinity. Nuwa adalah orang pertama yang memahami kalimat ini, dia tersenyum mencela diri sendiri, jika demikian, kita akan kehilangan alasan untuk berjuang. Menurut definisi sebenarnya dari Infinity, bukan untuk menyebutkan penguatan 70 miliar makhluk kacau, bisa jadi 700 miliar, 7 triliun, atau 70 triliun, semua angka pucat di depan tak terhingga. Saya pernah berkata bahwa kemampuan 6 dewa kuno kita adalah kebenaran, yang sama sekali tidak masuk akal. Energi tak terbatas dari keturunan adalah kebenaran mutlak, yang abadi dan tidak berubah. Ini adalah kebenaran umum yang tidak tunduk pada apapun pembatasan. Ji tiba-tiba seru. Harapan hancur begitu cepat, tidak ada yang bisa menahannya. Jiwa-jiwa yang mengapung di artefak peradaban manusia juga tertunduk, pengorbanan mereka telah membawa situasi seperti itu, bisa dibayangkan perasaan mereka. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Suara Luonian tiba-tiba terdengar. Suaranya sangat keras, dan suaranya yang tebal hampir menyebar ke separuh lisan, membuat gendang telinga semua orang di Emerald Stage bersenandung. Iya, keputusasaan adalah emosi yang paling tidak berarti, dan kematian seharusnya tidak seburuk itu. Kusu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Impianku telah terpenuhi, dan tidak ada penyesalan dalam kematian. Yuzi mengikuti dari dekat. Momentum di Emerald Stage tinggi. Avatar Luo Zeng memiliki lingkaran cahaya biru besar di tangannya, dan lingkaran cahaya biru ini mengandung energi dari keadaan super kosong. Hua Tianming merasakan kekuatan ruang misterius ini dan bertanya dengan aneh, Luo Zeng, mengapa? Ini. Takut saya tidak akan bisa menyentuh mereka sama sekali, dan saya akan membantu Anda mengimbangi keuntungan mereka, kata avatar Luo Zeng. Avatar Luo Zeng hanya lebih kuat dari orang-orang yang hadir, tetapi mereka masih langsung dibantai oleh makhluk kacau. Alasannya adalah mereka berada dalam kondisi ekstrim yang sangat kosong, dan sosok makhluk kacau yang tidak menentu hampir mustahil untuk ditangkap. Satu-satunya cara untuk bertarung adalah dengan mengurangi bagian kerugian ini. Klon Luo Zeng dapat menciptakan area yang luas, sehingga semua orang tidak akan berdaya saat menghadapi makhluk yang kacau balau. Tapi Luo Zeng juga mengetahuinya di dalam hatinya. Itu adalah lebih dari 70 miliar makhluk kacau dengan keadaan super space dan keadaan kehancuran, dan bentuk perlawanan mereka lebih besar dari artinya. Kloning Luo Zeng muncul di sebuah istana di puncak Gunung Li. Luo Yan sedang duduk di loteng di sisi kiri istana, suara keras Luo Nian barusan membuat telinganya berdenging. Dia ragu apakah akan pergi ke teras Zamrud, lagi pula, Permaisuri Nuwa tidak memanggilnya. Kakak, Luo Yan memanggil setelah melihat tiruan Luo Zeng muncul. Naik, klon Luo Zeng bertanya. Luo Yan mengangguk tanpa bertanya. Rumah abadi, kloning Luo Zeng muncul di kamar Ning Yudi.
Ning Yudi berbalik dan menatapnya. Dengan pemulihan Ning Yudi, tidak mungkin lagi untuk melihat apakah Luo Zeng adalah dewa atau avatar. Dia menunjukkan senyum lembut, waktu hampir habis. Yah, Luo Zeng mengangguk, bukankah? Dia hanya ingin meminta maaf, dan Ning Yudi mengulurkan jarinya untuk menekan bibirnya, kamu tidak meminta maaf kepada siapapun. Luo Zeng meraih pergelangan tangannya yang kurus, tetapi memeluknya. Di halaman lain di rumah abadi, Si Yukin meletakkan sebuah buku di depan Luo Yunxin. Luo Yunxin muda sangat cerdas, dan sekarang dia bisa membaca kitab suci dan gulungan. Ada banyak buku di paviliun perpustakaan Xianfu. Hari-hari ini, dia bertanya kepada peri buku untuk meminjam ratusan eksemplar kembali. Avatar Luo Zeng diam-diam memadat di belakangnya, diam-diam memperhatikan ibu dan anak itu. Si Yukin tidak menyadarinya, dan memilah himpunan bagian klasik dan sejarah secara berurutan. Sebaliknya, Luo Yunxin menoleh ke belakang secara tidak sengaja, dan memanggil ayah, tubuh Si Yukin tiba-tiba menggigil, dan ketika dia berbalik, matanya sudah merah. Dia tidak lebih bodoh dari Ning Yudi, setelah mendengar suara Luo Zeng ke lisan, ke pemakaman Guiksu, dan ke domain dewa, dia pasti mengerti situasi saat ini. Tapi dia tidak setenang Ning Yudi, dia sangat takut mati, dan bahkan lebih takut pada kematian putrinya. Dia menangis dan berjalan menuju avatar Luo Zeng, meletakkan kepalanya di dada Luo Zeng dan berkata, Yunxin belum dewasa, dia tidak bersalah, dia belum mengalami kehangatan dan kedinginan ini, dunia, suamiku, bisakah kamu membiarkannya hidup? Mendengar ini, Luo Zeng patah hati, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Kirim dia ke dunia yang kacau. Si Yukin bertanya lagi. Kamu tidak bisa lepas dari bencana ini di dunia yang kacau, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan dunia misterius? Yunxin bisa tinggal di sana, kan? Kamu mengirimnya ke dunia misterius, Si Yukin masih belum menyerah. Dia telah mendengar sedikit demi sedikit tentang dunia sihir itu, dan tahu bahwa Luo Yunxin memiliki bakat ini, tetapi dia tidak tahu seperti apa posisi dunia misterius itu, sekarang dia dapat menerimanya selama putrinya dapat bertahan hidup. Aku tidak bisa lepas dari malapetaka ini. Luo Zeng masih menggelengkan kepalanya. Luo Yunxin menatap ayahnya dengan sepasang mata hitam, bertingkah laku sangat baik. Meskipun dia sudah bisa membaca banyak buku, dia hanya hidup di dunia ini untuk waktu yang singkat, mengetahui hidup dan mati tetapi tidak tahu apa artinya, dia terlihat tanpa beban. Mengapa ini terjadi? Mengapa Si Yukin berteriak dengan enggan? Di halaman milik Su Lingyun, klon Luo Zeng juga dipadatkan. Pada saat-saat terakhir, tidak hanya Luo Zeng mengucapkan selamat tinggal. Hal yang sama berlaku untuk Nuwa, Fuxi dan alam abadi lainnya. Beberapa menghadapi kerabat dan kekasih mereka, dan beberapa mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di dunia di dalam tubuh mereka. Mereka akan mati, dan dunia di dalam tubuh mereka juga akan dihancurkan. Katakan, dalam awan kemungkinan. Dewa Luo Zeng berubah menjadi 1000 avatar dalam sekejap, dan setiap avatar memotong lebih dari 10 pedang, dan puluhan ribu pedang ditebas pada tubuh yang terdegradasi. Pada saat ini, orang yang terdegradasi bahkan tidak repot-repot berubah menjadi tiruan untuk menghindarinya. Dia melayang di udara seperti ini, secara paksa ditebas oleh pedang panjang yang berubah menjadi kehancuran ekstrim puluhan ribu kali. Bum 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 bum. Cahaya pedang ungu menarik puluhan ribu jalur di udara, menggigit orang yang terdegradasi dengan postur panik. Nyatanya, kekuatan keadaan destruktif cukup untuk merobek orang yang direndahkan, dan puluhan ribu serangan negara yang merusak bahkan dapat mencabik-cabiknya hingga ketiadaan. Tapi setelah putaran serangan ini, dia tidak terluka, seolah-olah dia tidak bisa dihancurkan. Nafas kehidupan yang kuat keluar dari tubuh orang yang terdegradasi, dan dia mengaktifkan kondisi kehidupan yang ekstrim. Tentu saja, kondisi kehidupan tidak dapat menahan serangan dari kondisi kehancuran, tetapi pada saat yang sama, ada 10.000, 100 juta, 100 miliar, dan bahkan energi kondisi kehidupan tak terbatas yang ditumpangkan padanya. Dalam hal ini, setiap kerusakan yang terjadi pada orang yang diturunkan peringkatnya akan diperbaiki dengan kecepatan yang tidak terlihat, sehingga pemandangan ajaib seperti itu akan terungkap. Ayo lagi. Setelah Luo Zeng berteriak, ribuan sosok terbuka lagi. Ribuan Luo Zeng mengelilingi satu sama lain dalam lingkaran dan saling tumpang tindih, menebas ke arah yang terdegradasi seperti orang gila. 10.000 pedang, 30.000 pedang, 100.000 pedang. Serangan dengan segenap kekuatannya ditukar dengan ketabahan dan ejekan orang yang direndahkan itu. Sebenarnya, aku masih melebih-lebihkanmu. Lagi pula, kamu bukan makhluk yang lahir di dunia grid kelima seperti Dan dan Yangzu,
dan kamu tidak pandai menggunakan energi ekstrim, komentar orang yang terdegradasi dengan acuh tak acuh. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya oranye keluar dari api yang tidak beraturan. Wow, kemudian lingkaran cahaya oranye menyebar dari api yang tidak beraturan. Ribuan Luo Zeng yang mengelilingi orang yang terdegradasi diwarnai dengan lingkaran cahaya oranye ini dan segera berubah menjadi bayangan sekilas, menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan Luo Zeng yang asli. Kamu mungkin tidak yakin saat aku mengatakan ini, tapi meski aku tidak menggunakan energi tak terbatas, aku bisa dengan mudah membunuhmu Om. Orang yang terdegradasi beralih dalam sekejap lusinan energi keadaan ekstrim dihasilkan. Luo Zeng melihat momen ketika api yang tidak beraturan berkedip, dan dia sedikit linglung ketika dia berkonsentrasi padanya. Kondisi pikiran yang ekstrim. Luo Zeng bereaksi. Namun, orang yang terdegradasi tidak bermaksud menggunakan keadaan pikiran yang ekstrim untuk menciptakan ilusi untuk mengendalikan Luo Zeng, dia hanya sedikit mempengaruhi Luo Zeng, mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dia mendekat ke Luo Zeng, dan menyeret api yang tidak beraturan ke bawah untuk menggambar busur, tiba-tiba menarik, dan mengeluarkan cahaya pedang besar. Tanda tanya tanda seru. Bahkan tanpa memikirkannya, Luo Zeng menebas dengan pedang ungu, dan menebas pedang api yang tidak beraturan. Api tidak teratur diblokir. Tapi kekuatan tak terlihat melewati Luo Zeng secara langsung, membelah seluruh awan probabilitas menjadi dua, memaksa Luo Zeng untuk keluar dari kemungkinan ekstrim. Apa? Terkejut di hati Luo Zeng, dia dengan lembut meremas satu tangan ke arah kejauhan, dan kemudian menjauhkan dirinya dari keturunan dalam keadaan ekstrim yang sangat kosong. Tetapi orang yang terdegradasi sama sekali tidak memberi Luo Zeng kesempatan seperti itu, kecepatannya lebih cepat. Sebelum Luo Zeng pergi, api yang tidak beraturan melakukan tendangan voli melalui ruang yang terdistorsi, menarik busur di udara dan menebas ke arah Luo Zeng. Kakak, api yang tidak beraturan jatuh ke kepala Luo Zeng, membuat suara seperti kayu busuk. Seluruh tubuh Luo Zeng mulai berputar, berubah menjadi jenis kayu yang aneh. Hutan ini tumbuh dengan cepat dan menjerat orang yang terdegradasi dengan erat, tetapi orang yang terdegradasi tidak dapat melepaskan diri saat ini. Cahaya di 6 pasang mata majemuknya menghilang secara langsung. Energi keadaan ekstrim yang awalnya bersinar di celah-celah juga dengan cepat menghilang. Pemakan energi pohon hantu. Orang yang terdegradasi itu berjuang untuk berbicara dengan sebagian besar cabang keriput yang menempel di mulutnya. Pohon hantu pemakan energi ini adalah produk dari penciptaan bersama dari keadaan ekstrim kehidupan dan keadaan ekstrim dari sihir terlarang, itu pernah populer di luar angkasa, dan suku dan bahkan menciptakan hutan kayu hantu untuk memblokir serangan dari suku bergizi. Orang yang terdegradasi tidak berharap Luo Zeng menjadi begitu kreatif, dan secara tidak sengaja dikendalikan olehnya, dan energi keadaan ekstrim dalam tubuh diserap. Aku tidak tahu jenis kayu apa ini, aku hanya tahu itu bisa menjebakmu dan membunuhmu. Mata Luo Zeng menunjukkan warna yang berbeda. Dua keadaan energi ekstrim terakumulasi secara gila-gilaan. Yang ungu adalah keadaan kehancuran. Yang putih adalah kondisi penggandaan. Kondisi kehancuran berubah menjadi panah panjang yang besar, menyeret api ungu yang mengamuk. Keadaan ekstrim yang berlipat ganda membentuk lubang putih besar dan kecil, membentang dari wajah Luo Zeng sampai ke keturunannya. Keadaan ekstrim yang merusak adalah yang paling merusak di antara 140 jenis energi ekstrim, dan keadaan ekstrim yang berlipat ganda dapat menggandakan kekuatannya. Panah panjang ini menembus lingkaran cahaya besar dan kecil, dan langsung mengenai tubuh yang terdegradasi. Wow, kembang api besar tampak mekar di langit. Api ungu itu membentang puluhan ribu mil. Target apapun yang dibombardir pasti akan mati, tetapi tidak ada kegembiraan di wajah Luo Zeng. Mereka yang baru saja diturunkan hanya menekan energinya dari tak terbatas menjadi terbatas, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia hanya akan membunuh yang terdegradasi, serangkaian pembunuhnya paling banyak menyelamatkan martabatnya. Papa, tepuk tangan riuh terdengar dari belakang. Benar saja, downgrade muncul kembali. Tidak butuh waktu lama bagimu untuk membawa kembali staf cincin langit untuk mengetahui metode ini. Aku memandang rendah dirimu. Sayangnya, kamu masih belum memiliki kesempatan. Mati. Orang yang terdegradasi itu mengulurkan tangan dan melakukan tendangan voli ke arah Luo Zeng. Energinya sekali lagi mendekati tak terhingga. Infinity berarti sangat kuat, tak terkalahkan, tidak ada yang bisa menolak. Tapi Luo Zeng tiba-tiba menghilang. Lagi pula, dia masih pemilik Absolute Burial Land, dan dia bisa muncul di mana saja tanpa keadaan ekstrim super kosong, teleportasi besar, atau pembangunan saluran luar angkasa.
Baru saja dia mengaktifkan keadaan ekstrim super kosong untuk memikat terdegradasi. Melihat hilangnya Luo Zeng tanpa peringatan, orang yang terdegradasi berkata dengan acuh tak acuh, petak umpet itu sia-sia, dunia ini terlalu kecil, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri, kemungkinannya sangat tinggi boom. Awan hitam menyebar. Tanpa batas. Titik. Keturunannya secara langsung membuat awan probabilitas yang memenuhi seluruh burial ground, yang terdiri dari potongan-potongan awan probabilitas yang tak terhingga banyaknya. Luo Zeng bereaksi sangat cepat setelah jatuh ke awan probabilitas, dan langsung berubah menjadi ribuan Luo Zeng tersebar, tidak mudah bagi yang terdegradasi untuk menemukan tubuh aslinya. Tapi saat berikutnya Luo Zeng putus asa. Awan probabilitas dapat memiliki 1000 ontologi, dan banyak awan probabilitas secara alami akan memiliki ontologi dalam jumlah tak terbatas. Di mata Luo Zeng, ada banyak sekali orang terdegradasi yang memenuhi setiap sudut tempat pemakaman. Ribuan Luo Zeng tidak memiliki cara untuk melarikan diri, dan tidak ada yang tersisa yang dengan cepat dibunuh oleh yang terdegradasi. Ini adalah tempat di mana kamu dilahirkan, dan kamu dapat dibangkitkan dengan selamat setelah kematian, tetapi berapa kali kamu dapat dibangkitkan? Tanya orang yang hina itu. Dia tidak mengambil kembali kemungkinan awan dan klon, tetapi diam-diam menunggu kebangkitan Luo Zeng. Dunia induk yang hancur menyebarkan pecahan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Tubuh daging dan darah tertanam di celah antara salah satu batu dengan diameter 300 mil. Itu adalah harimau hiena besar. Ketika dunia induk dihancurkan oleh jarum terakhir, ia memburu mangsanya, dan kekuatan yang tak terbayangkan turun dari atas, memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Dipenggal, cara yang sangat sederhana untuk mati. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk di dunia induk yang langsung dikorbankan, apalagi mayatnya, bahkan materinya sudah tidak ada lagi, harimau hiena ini sudah dianggap sangat beruntung. Untungnya, harimau hiena tidak mati. Meskipun kepala dan tubuhnya terpisah, ia dapat melihat potongan rapi di lehernya, namun ia masih sadar, bahkan dapat memberi perintah pada tubuhnya untuk membuatnya keluar dari celah batu. Itu masih hidup setelah 1 jam. 2 jam juga. 5 jam berlalu, dan harimau hiena merasa sedikit lapar. Ia mengendalikan tubuh tanpa kepalanya, menangkap rusa roe yang mati tidak jauh, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meski kecerdasan harimau hiena tidak tinggi, ia tetap menganggap ini cara makan yang paling aneh. Daging dan darah yang dikunyahnya akhirnya bisa masuk ke perutnya, menciptakan perasaan kenyang yang menyenangkan. Ini adalah bagian yang paling membingungkan baginya, seolah-olah kepala dan tubuhnya terhubung dengan cara yang tidak bisa dipahami. Hal-hal aneh seperti itu terjadi di setiap sudut dunia ibu. Suatu daerah di Tiongkok Tengah hampir hancur berkeping-keping, dan tubuh banyak dewa dan manusia hancur berkeping-keping, dan bahkan beberapa yang beruntung tubuhnya hancur. Tetapi orang-orang dengan lengan dan kaki yang patah ini tidak akan merasakan sakit, dan mereka dapat mengendalikan tunggul yang terlepas seperti harimau hiena. Hal yang paling keterlaluan adalah lelaki tua ras manusia, tubuh bagian bawahnya telah hancur, tetapi kakinya masih utuh dalam persepsinya. Jika dia mengendalikan kakinya untuk berjalan, dia bisa melihat daging dan tulangnya terus bergerak. Kita pasti dikutuk. Kita tidak bisa mati seperti ini. Kenapa? Makhluk yang tersisa di dunia induk penuh dengan kebingungan. Mereka masih dapat menemukan jawaban atas beberapa misteri masa lalu di pantai seberang, tetapi apa yang mereka temui sekarang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah diserang langsung oleh jarum, keadaan besar tempat dewa jahat itu berada hancur, dan aula hitam juga hancur. Jarum besar dihancurkan dari bagian atas dunia induk, dan volume besar langsung menutupi negara bagian besar, dan seluruh negara bagian besar dihancurkan dengan sangat merata namun, jiwa suci dan makhluk abadi yang hidup dalam kegelapan aula. Tidak tanpa terlalu banyak korban, mereka merangkak keluar dari reruntuhan satu demi satu. Hanya satu alam jiwa suci yang jatuh, dan 3 alam jiwa suci terluka. Dunia ibu hancur, tapi kita masih hidup, apakah kita selamat dari akhir? Tanya seorang lelaki kuat di alam jiwa suci. Immortal Realm di sebelahnya mencibir dan berkata, kamu sedang bermimpi, bukan jarum yang akhirnya datang untuk membunuh setiap kali. Jarum itu baru saja menghancurkan dunia ibu. Kita sebenarnya dalam kekacauan sekarang dan tidak lagi dilindungi oleh ibu, dunia, tunggu lalu. Guntur bisa membunuhmu lagi. Dunia ibu yang hancur tidak lagi memiliki kemampuan untuk melindungi mereka. Lihat, saya menemukan fenomena aneh, kata jiwa suci tidak jauh dengan wajah penuh kejutan. Ini adalah salah satu dari 3 jiwa suci yang terluka, salah satu lengannya patah dan jatuh puluhan meter jauhnya. Adegan apa? Tanya alam abadi. Jiwa suci yang terluka menunjuk ke lengan yang terpenggal tidak jauh dari sana dan berkata, tanganku sepertinya tidak patah. Apa yang kamu bicarakan?
Keadaan jiwa memerintahkan lengan untuk menekuk, dan jari-jari membuat berbagai gerakan cekatan, yang benar-benar terlihat seperti lengan yang lengkap. Masalahnya, lengan ini memang telah terpisah dari tubuh alam jiwa suci. Ini trik yang membosankan, membuat lelucon yang membosankan saat ini, mencari kematian. Kata alam abadi dengan dingin. Dengan kultivasi dan kekuatan mereka, terlalu mudah untuk mengendalikan lengan yang patah sesuka hati. Alam jiwa suci yang terluka segera berteriak, aku tidak bercanda, itu benar ini sepertinya aku tidak terluka, aku dan lengan yang terputus ini masih utuh. Tidak tahu bagaimana menjelaskan untuk sementara waktu. Pada saat ini perubahan apa? Immortal Realm lainnya berkata, aku juga baru saja merasakannya. Sepertinya ada beberapa perubahan aneh di dunia ini. Alam abadi lainnya dan alam jiwa suci melepaskan kesadaran mereka satu demi satu. Setelah mereka memeriksanya, mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Beberapa Immortal Realm juga melakukan teleportasi yang hebat, datang ke bebatuan yang pecah, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh retakan itu. Bebatuan, gunung, dan pepohonan ini jelas terputus, tetapi utuh ketika diperiksa dengan indera ilahi. Apa yang diamati oleh indera ilahi bertentangan dengan indera penglihatan dan sentuhan saya sendiri, sungguh aneh. Tinggi di langit, Han Ge berdiri berdampingan dengan Master Tong Tian. Keterampilan observasi keduanya sangat tajam, dan mereka telah memperhatikan keanehan di dunia induk sebelumnya. Segala sesuatu di dunia ini telah dihancurkan, tetapi semuanya dalam kondisi baik. Sepertinya ada kekuatan dalam kegelapan untuk mempertahankannya. Bagaimana menurutmu, Tuan Hange? Pemimpin Tongtian juga tidak dapat mengetahuinya. Masalahnya harus dengan dewa jahat, dia harus tahu tentang itu, kata Han Ge. Saat akhirnya tiba, dia menghilang tanpa jejak, dan tidak ada avatarnya yang ada di sana. Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Master Tongtian mengeluh. Dia tidak ingin melihat dewa jahat yang adalah seorang pembelot. Nyatanya, setelah dunia ibu hancur, semua orang tidak punya tempat untuk melarikan diri, termasuk dewa jahat itu sendiri. Aku sedang memikirkan cara mengembalikan dunia induk. Suara dewa jahat terdengar tanpa peringatan. Ketika keduanya melihat sekeliling, dewa jahat itu sendiri perlahan muncul. Pemulihan. Tidak mungkin, Tuan Tongtian menggelengkan kepalanya, seolah mendengar lelucon. Dunia ibu telah runtuh sedemikian rupa sehingga kamu seharusnya kehilangan kekuatan tempat kamu dilahirkan, Han Ge mengingatkan. Tanah kelahiran pertama dapat secara mandiri membagi sebagian ruang dari dunia yang kacau, hal yang sama berlaku untuk dunia ibu, tanah pemakaman dan tempat kelahiran pertama Luo Zeng, dan setelah benar-benar runtuh, batas tak terlihat menghilang, dan kelahiran pertama ruang di dalam tanah kekacauan akan menjadi satu dengan dunia kekacauan. Baik Han Ge dan Master Tongtian percaya bahwa dewa jahat tidak lagi menguasai dunia ibu, karena dunia ibu tidak ada lagi. Itu yang kamu pikirkan? Mulut dewa jahat itu melengkung membentuk lengkungan yang tampan. Bas-bas. Di belakangnya, sinar biru berkedip, dan klon dewa jahat muncul dari mereka dalam sekejap mata. Puluhan ribu klon dewa jahat berdiri rapi di udara. Apa? Tuan Tongtian menatap seperti lonceng tembaga ketika dia melihat klon dewa jahat ini. Han Ge terkejut, kamu belum kehilangan kekuatan dunia ibu. Karena dunia ibu belum runtuh, kata dewa jahat itu sendiri sambil tersenyum. Belum runtuh. Master Tongtian merentangkan jarinya dan menunjuk ke lingkungan di kejauhan. Retakan besar bercampur dengan latar belakang dunia yang kacau, membuatnya terlihat sangat sunyi. Itu yang kamu lihat? Dewa jahat itu melambaikan tangannya dengan ringan, sebenarnya seperti ini. Dewa jahat itu mengulurkan tangannya dan melambai dengan ringan. Batu-batu yang pecah mulai bergerak satu demi satu. Tatahan batu kecil akan berada di posisi semula, sedangkan batu besar akan disambung menjadi satu, pohon, gunung, dan sungai semuanya dipulihkan dengan teknik yang sangat indah. Adegan dalam jarak 100 mil pulih dengan cepat, di mana masih ada setengah adegan reruntuhan. Sekilas, sepertinya sudah dilupakan di sini. Bagaimana ini dilakukan? Luar biasa. Napas Tuan Tongtian agak pendek. Ketika jarum finalitas menjentikkan ke dunia ibu, saya akan mengaktifkan medan kendala, yang dapat membatasi semua materi dan memastikan tidak rusak atau rusak, jawab dewa jahat itu. Luar biasa. Han Ge akhirnya tidak bisa tenang. Tidak hanya itu, tapi aku juga menemukan kemampuan aneh dari Constraint Field, kata dewa jahat, menunjuk ke kejauhan, ketika jarum terakhir mengenai ini, banyak pecahan di dunia induk meledak menjadi kekacauan, dunia, dan zat-zat itu masih dalam lingkup. Kenapa? Tanya Master Tongtian. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa jauh pecahan itu terbang, ruang lingkup dunia induk akan tertutupi, jawab dewa jahat itu.
Ini adalah hasil yang bahkan membuat para dewa jahat terkejut. Bidang kendala memungkinkan semua makhluk dan materi di dunia induk mempertahankan bentuk aslinya, dan bahkan bentuk dunia induk juga dipertahankan. Kalau begitu maksudmu dunia ibu bisa berkembang sesuka hati. Suara Master Tongtian sedikit bergetar. Jika demikian, memperluas dunia induk akan menjadi masalah yang sangat sederhana. Anda hanya perlu mengeluarkan pecahannya, dan dunia induk akan menjadi sebesar fragmen yang terbang. Ya, dewa jahat itu mengangguk dengan pasti. Kalau begitu kamu. Aku telah mengirim klon untuk mencoba memperluas, tetapi aku tidak tahu apakah bidang kendala dapat berkembang tanpa batas, kata dewa jahat. Setelah dunia induk hancur, itu membentuk potongan oval panjang dan sempit. Ribuan batu pecah raksasa mengambang di ujung depan sabuk puing-puing ini, di atas bebatuan berkumpul semua jenis makhluk, binatang buas, mulai dari ular kecil, serangga dan semut hingga binatang purba besar. Menghadapi bencana yang menghancurkan dunia, makhluk dan binatang ini menjadi sangat damai, dan mereka hanya ingin bertahan hidup. Tetapi bahkan binatang buas yang paling cerdas pun tidak dapat memahami apa yang terjadi, mereka hanya bisa meringkuk dalam kerucut kecil sambil memandangi kehampaan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, salah satu binatang itu tiba-tiba gemetar. Binatang buas yang tinggi dan perkasa ini terus bergetar, dan tubuhnya mulai menyusut perlahan, akhirnya berubah menjadi tiruan dari dewa jahat. Setelah dia melihat sekeliling, matanya terpaku pada batu segitiga seukuran Zhangsu, yang sangat cocok untuk batas. Hanya kamu, dewa jahat terbang dan meraih bagian bawah batu segitiga dengan satu tangan. Karena nafas dewa jahat terlalu kuat, makhluk-makhluk yang berkumpul di atas batu segitiga berhamburan dan melarikan diri, tetapi ular sanca batu mengebor bagian dalam batu segitiga, yang semula adalah guanya. Setelah meraih batu ini, ujung jari dewa jahat itu memancarkan energi ekstrim yang sangat kosong, dan dengan lembut terjepit ke tempat yang jauh, kedua ruang itu terhubung langsung menjadi satu, dan dia dan batu segitiga itu telah melintasi jarak yang jauh. 30 triliun mil, medan pembatas sepertinya tidak berubah, apakah masih bisa menahannya? Klon dewa jahat itu sedikit ragu-ragu. Orang lain tidak dapat merasakan keberadaan bidang pengekangan, tetapi dewa jahat dapat dengan jelas mengamatinya. Ada sabuk cahaya biru mengambang di tepi sabuk pecahan dunia induk. Sabuk cahaya ini berakhir pada materi yang paling jauh. Sekarang avatar dewa jahat telah memindahkan batu segitiga ini sejauh 30 triliun mil, dan sabuk cahaya biru ini sabuk itu membentang 30 triliun mil jauhnya. Segera setelah avatar dewa jahat selesai berbicara, dia melihat pita cahaya di kejauhan tiba-tiba membentang secara horizontal sejauh 30 triliun mil. Itu adalah avatar dewa jahat lain yang melakukan misi, dan dewa jahat itu sendiri mengirimkan total 8 avatar untuk berkembang ke 8 arah. Pada saat ini, dewa jahat itu sendiri muncul di depan avatar tanpa peringatan. Sepotong kekosongan ini termasuk dalam bidang pengekangan dan termasuk dalam wilayah dunia ibu, dia dapat muncul di posisi apapun sesuka hati tanpa menggunakan kekuatan sihir luar angkasa. Bidang kendala tidak memiliki tekanan, dan itu harus dapat meluas tanpa batas. Ambil batu ini dan terbangkan aku ke ujung dunia yang kacau, perintah dewa jahat itu sendiri. Ya, klon dewa jahat itu mengangguk dengan sangat patuh. Sekarang avatar yang diciptakan oleh dewa jahat juga memiliki kesadaran diri, tetapi ketika dewa jahat menciptakan avatar, dia memberi mereka kenangan yang sangat menakutkan, membentuk avatar menjadi keberadaan yang benar-benar tak terkalahkan, dan avatar ini menghilang. Meskipun masih ada beberapa avatar yang menyelinap dan bermain-main, itu jauh lebih baik dari sebelumnya ketika setiap orang memiliki hati yang memberontak, sehingga dewa tidak akan kewalahan. Avatar dewa jahat itu dengan cepat pergi dengan membawa batu segitiga, dan memulai ronde pertaruhan yang paling gila. Piton batu malang yang menggali ke dalam batu segitiga, akan dijauhkan. Hanya dalam setengah batang dupa, area yang sebenarnya dikendalikan oleh dunia induk telah meluas ratusan kali lipat. Ini adalah ruang besar yang tak terbayangkan sebelumnya, dan ambisi dewa jahat itu sendiri adalah untuk memperluas secara langsung ke seluruh dunia yang kacau balau. Salah satu dewa jahat menghadap ke timur. Setelah terbang pada jarak tertentu miring ke bawah, mereka menemukan piramida segitiga tergantung di kehampaan. Tempat penguburan. Avatar dewa jahat itu menunjukkan ekspresi bijaksana saat terbang melewatinya. Akhir didominasi oleh tanah pemakaman terakhir, setelah dunia ibu dihancurkan oleh jarum ujung, target selanjutnya adalah kelahiran pertama Luo Zeng. Sekarang saya hanya bisa melihat tempat pemakaman, tetapi tempat kelahiran Luo Zeng telah menghilang. Apa yang terjadi di antaranya? Meskipun dia sangat penasaran, dia tidak berhenti untuk mencari tahu. Dia hanya perlu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dewa,
Jika tidak, dia tidak dapat menanggung kesalahan dewa. Ketika avatar dewa jahat memasukkan tempat pemakaman, dewa jahat menyadarinya dengan mengandalkan kekuatan Maha Tahu, jadi dia memberitahu Guru Tongtian dan Han Ge, tempat pemakaman telah ditemukan. Mata keduanya langsung menyala. Tuan Tongtian berkata, apakah kamu ingin menyerangnya? Di mata Master Tongtian, bidang pemahaman dewa jahat terlalu ajaib. Ini belum waktunya, dewa jahat itu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Han Ge. Masalah energi? Dewa jahat mengerutkan kening. Energi saya sangat terbatas, tetapi mereka tidak memiliki masalah ini. Ketika tiga tempat kelahiran menggunakan lubang bolak-balik untuk menyerang satu sama lain sebelumnya, dewa jahat menderita kerugian besar. Energinya sangat tidak mencukupi, jadi dia hanya bisa terus mengorbankan zat dari dunia ibunya. Saya khawatir tidak ada solusi untuk masalah ini, kata Han Ge. Luo Zeng memiliki energi yang tidak ada habisnya dengan bantuan asal darah. Anda tidak dapat menemukan asal darah berikutnya, jadi Han Ge tidak mencoba mempertanyakan. Dewa jahat itu, bakat yang ditunjukkan oleh dewa jahat sekarang telah melampaui imajinasinya, bahkan di Sekte Empat Roh, tidak ada keberadaan yang menentang surga, tetapi beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan kepintaran, seperti masalah energi tak terbatas. Dewa jahat tersenyum tipis, berbalik dan melihat puluhan ribu klon dewa jahat tidak jauh dari sana. Hukum medan sudah sangat jelas bagiku, total ada 86 jenis. Asalkan mereka disimpulkan sesuai dengan hukum medan penahan, mereka dapat dipulihkan dengan cepat. Dari semua bidang. Jika Anda dapat memahami semua bidang, Anda akan menjadi lebih kuat, tetapi Anda masih tidak mampu membayar energi ekstrim, dan energi yang dikonsumsi oleh medan bahkan lebih tak terbayangkan, kata Master Tongtian, yang juga mengkhawatirkan energi. Kamu benar, dewa jahat itu mengangguk setuju, mengembalikan energi ke atas seperti mengasah pisau. Tidak peduli seberapa tajam pisau itu, bagaimanapun juga itu hanyalah alat. Orang yang menggunakan alat itu tidak dapat melakukannya. Tidak peduli seberapa tajam pisaunya. Setelah mengatakan ini, matanya dilepaskan dengan tekad yang fanatik, dia mengangkat satu tangan di udara, dan jejak energi berputar dan melompat di telapak tangannya seperti peri. Jika kamu mau jadilah orang yang menggunakan alat, kamu harus mengerti apa itu energi yang paling esensial. Ini bukan akhir, tapi aku tidak hanya memahami hukum memulihkan medan, tapi juga hukum memulihkan esensi. 3880